saya mulai menguji singkong sebagai pengganti bekatul. Beberapa waktu lalu saya membuat video tentang 7 bahan yang bisa menjadi alternatif pengganti bekatul untuk pakan fermentasi ayam kampung. Ternyata banyak sekali teman-teman yang bertanya, kalau benar-benar dipakai, hasilnya bagaimana? Saya berpikir, daripada menjawab berdasarkan dugaan atau teori, lebih baik saya membuktikannya langsung. Jadi di video ini kita akan memulai eksperimennya bersama-sama. Sebelum mulai, saya ingin menjelaskan bahwa tujuan eksperimen ini bukan mencari satu bahan yang paling hebat. Saya ingin mengetahui mana yang paling ekonomis, mana yang paling mudah diperoleh, mana yang paling disukai ayam, dan bagaimana pengaruhnya terhadap konsumsi, pakan, serta kondisi ayam selama masa pengamatan. Kalau nanti hasilnya berbeda dengan pengalaman teman-teman, itu sangat mungkin terjadi karena setiap daerah memiliki bahan, harga, dan kondisi pemeliharaan yang berbeda. Pakan ayam mahal, harganya di kios pakan terus melejit naik, bikin pusing kepala kita sebagai peternak. Kalau kita terus-terusan mengeluh, yang ada isi dompet kita habis cuma buat beli pakan pabrikan. Daripada menyerah dengan keadaan, mulai hari ini saya menantang diri sendiri untuk melakukan eksperimen ekstrim. 30 hari beternak tanpa bekatul sama sekali di kandang lahan sempit belakang rumah ini. Di episode pertama ini, kita tidak akan beli bahan mahal. Kita akan menguji satu bahan gratisan yang melimpah di sekitar kita, yaitu singkong sisa panen. Singkong-singkong kecil yang biasanya dibuang atau membusuk di kebun ini akan kita sulap jadi mesin energi pengganti bekatul. Apakah ayam-ayam saya mau makan? Yuk ikut saya ke kebun. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, singkong sisa panen ini sengaja tidak saya kupas bersih, cukup dibuang tanahnya saja supaya menghemat waktu. Kita cacah sampai ukurannya sekecil ini agar muat dan mudah ditelan oleh paruh ayam kampung kita. Tapi tunggu dulu, jangan sekali-kali setelah dicacah begini, langsung teman-teman lempar ke dalam kandang. Kenapa? Karena singkong mentah yang baru dipanen itu menyimpan zat anti nutrisi berbahaya bernama asam sianida atau HCN. Zat sianida pada singkong mentah ini bisa bikin tembolok ayam mengeras, ayam keracunan, bahkan mati mendadak. Tapi tenang, ada penawarnya yang sangat murah. Sianida itu sifatnya mudah larut air dan hancur lewat proses pengolahan. Caranya ada 2. Pertama, dijemur sampai kering menjadi gaplek. Kedua, melalui proses fermentasi. Di kandang saya, cacahan singkong ini akan langsung saya racik dan masukkan ke dalam tong fermentasi selama minimal 2-3 hari. Bakteri asam laktat dalam fermentasi akan memecah dan menetralkan racun sianida tersebut sampai 100% aman untuk pencernaan ayam. Sekarang, mari kita racik porsi makan sore ini. Ingat rumus emas yang pernah kita bahas sebelumnya, 60% sumber energi dan 40% sumber protein. Karena singkong ini adalah murni karbohidrat pengganti bekatul, maka dia mengisi porsi 60% alias 6 gayung di dalam ember ini. Agar ayam kita tidak kekurangan gizi dan tetap cepat tumbuh dagingnya, saya seimbangkan dengan memasukkan 40% atau 4 gayung daun kelor dan sedikit kerang halus sebagai sumber proteinnya. Untuk sumber protein bisa dari ampas tahu atau azolla. Kita aduk rata sampai teksturnya mapel seperti ini. Tanpa bekatul segenggam pun, racikan pakan sore ini sudah siap disajikan.
Ini dia detik-detik pembuktian eksperimen kita. Teman-teman bisa lihat sendiri secara langsung tanpa rekayasa. Ayam-ayam kampung di kandang lahan sempit saya langsung menyerbu talang pakan. Tidak ada drama mogok makan atau pakan diacak-acak. Singkong fermentasi bercampur daun kelor dan remis ini ternyata aromanya sangat memikat indera penciuman ayam. Ya, walaupun secara jujur mereka kurang lahap makan, di uji coba pertama pakai singkong fermentasi ini. Namun setelah saya cek lagi di sore hari, pakan sudah habis. Artinya, ayam makan sedikit demi sedikit, nggak langsung habis dalam sekejap. Ya, nggak papalah, yang terpenting kebutuhan nutrisi tercukupi. Hari pertama eksperimen mengganti bekatul dengan singkong sisa panen ternyata kurang sukses dari segi tingkat kesukaan ayam. Nggak tahu kenapa ayam kurang lahap makan, bosku. Tapi perjalanan eksperimen 30 hari kita masih panjang. Pertanyaan besarnya, bagaimana dengan efek kesehatannya? Apakah dalam beberapa hari ke depan karbohidrat singkong ini bikin kotoran ayam jadi mengkret dan bau di lahan sempit, atau kotorannya tetap kering? Saya akan catat dan pantau terus perkembangannya selama 7 hari ke depan di kandang ini. Biar teman-teman tidak ketinggalan update hasil pengujian dan kelanjutan episode kedua nanti, pastikan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya sekarang juga. Kalau di sekitar rumah teman-teman banyak sisa singkong juga tidak? Tulis di kolom komentar ya, kita sharing di sana. Mari maju bersama peternak lokal.